Tas ke sana ada pohon asem dua kanan kiri. Coba sekarang kamu naik ke sana, jalan aja. Emang kelihatan dari kejauhan ada pohon asem dua kanan kiri. Terus satu di situ duduk, kira-kira tengah-tengah di antara pohon asem tersebut. Di situ gak lama, nggak tahu arahnya dari mana, dan seperti suara guntur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sobat Malam Mencekam, jumpa lagi dengan kami di sini tim Malam Mencekam yang akan kembali mengisahkan sebuah kisah yang horor dan mencekam tentunya. Terima kasih buat Anda yang sudah mengklik dan menonton video ini, juga buat sobat Malam Mencekam sekalian yang selalu setia menemani Malam Mencekam untuk mengisahkan cerita-cerita yang horor dari narasumber-narasumber yang sudah ada. Oh ya, barangkali sobat Malam Cekam sekalian memiliki cerita, juga memiliki pengalaman pribadi yang bersifat horor dan mencekam tentunya. Silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email yang sudah kami sediakan. Siapa tahu suatu saat kami nanti akan hadirkan Anda di studio untuk menceritakan kisah yang Anda alami. Nah, kebetulan malam hari ini kita sudah kehadiran seorang narasumber yang betul-betul banyak pengalaman, baik itu pengalaman secara pribadi dengan hal-hal yang goib tentunya. Ceritanya sangat seru, banyak kisah-kisah yang dialami oleh seorang narasumber ini. Tapi yang kita akan coba ceritakan adalah satu kisah yang betul-betul sangat horor dan mencekam tentunya. Ini sangat menarik untuk kita simak. Jadi sobat Malam Mencekam sekalian, tetap stay di channel Malam Mencekam untuk kita dengarkan kisah dari Ki Jamrong ini. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Saya panggilnya Ki Jamrong aja ya. Mbah gimana? Sehat? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Ya. Ki Jamrong, ini kita hatur nuhun, terima kasih nih Ki Jamrong sudah hadir ke studio. Semoga cerita ini nanti bisa memberikan hal-hal yang positif kepada sahabat Malam Mencekam ya Ki ya. Insya Allah. Iya, Ki, kisah apa nih kira-kira yang Saya mau menceritakan waktu saya di daerah Rawayan, daerah Banten lah. Rawayan tuh di Banten? Daerah Banten Ujung. Banten Ujung? Iya, daerah Banten Ujung. Itu gimana Ki? Ya ceritanya saya tuh waktu sekitar tahun 70-an lah, 75, 76. Dulu tuh waktu saya pengembaraan, saya ke situ tuh seolah-olah kebingungan waktu itu tuh. Ada di situ kelihatan kampung, tapi itu kampung apa? Terus saya ada perempuan. Saya nanya sama si perempuan itu, "Bu, kalau saya pengen ke kampung itu, ada jembatan enggak?" "Oh, ada deh sebelah sana." "Sebelah sana. Tolong kalau saya diantar boleh enggak?" "Ya kalau boleh." Terus saya diantar. Udah nyampe jembatan, bicara gitu. "Kalau udah nyebrang tolong jangan ngelihat ke belakang." Saya tuh tanda tanya di situ tuh, ada apa kok bisa begini? Pas saya penasaran, nengok ke belakang, jembatan itu hilang. Terus saya terus putar-putar daerah situ. Terus saya ketemu orang, saya nanya ngobrol. Itu pakai bahasa daerah lah, bahasa Rawayan atau bahasa Banten. Bahasa Banten. Kang, kalau ini daerah apa? Ini daerah Rawayan. Rawayan seingat saya tuh, Rawayan tuh ujung kulon ya. Iya emang ujung kulon. Dia nanya lagi, "Kakak kesini mau apa? Mau tujuannya apa maksudnya?" "Saya kesini tuh pengen ketemu sama kepala suku di sini lah." Kepala suku. "Maksudnya apa?" "Saya pengen ketemu aja sama kepala suku, saya pengen ngobrol-ngobrol, saya pengen tukar pengalaman." Dia nanya, "Kalau Kakak dari mana?" Saya jawab, "Saya dari Bandung." Terus saya diantar ke tempat kepala suku tuh, saya ngobrol di situ sama kepala suku, saya diterima. Cuman kalau di daerah sana tuh bukannya assalamualaikum, bukan sampurasun. Sampurasun. Iya, tadinya saya juga nggak tahu bahwa saya ucapkan assalamualaikum, dia nggak jawab, nggak nyaut. Cuma saya dikasih tahu sama yang antar saya itu, "Kak jangan begitu, ngomongnya sampurasun." Oh, saya nyaut sampurasun, saya ikutin. Itu dari dalam
rampes katanya tuh ya. Dibuka pintu, ya orangnya saya sekitar setengah tujuan lah lebih, ya lumayan, tampangnya tampang jawara lah, jaro, saya suruh masuk. Terus saya bingungnya tuh dikasih, biasalah tamu gitu, dikasih apa, kasih apa. Dia bilang silakan deh disambit atau diminum di mana gitu. Terus saya tangan satu, karena saya haus, saya ambil si air tuh, si gelas tuh ya, dia itu gelas, ya percaya nggak percaya silakan. Iya. Itu gelas tuh geser, gusar geser, mau diambil geser lagi, mau diambil geser lagi. Terus satu di situ berpikir, ini orang sakti juga ya, emang lumayan nih orang. Kepantasan di daerah sini punya gelar dia jaro. Saya berpikir lama kelamaan, udah deh silakan kalau mau minum ambil aja, saya ridho. Tapi itu selalu geser terus. Saya ngomong, bah kalau ridho ya kasih, kalau enggak ya jangan. Cuma dia ngomong, saya kalau bisa silahkan minum, kalau nggak bisa jangan. Mending ambil aja sendiri tuh dikali. Oh begitu, ya kalau mau silahkan. Terus saya di situ agak bingung juga nih, kok orang begini, apa menyambut tamu atau itu orang sini tuh begini atau gimana? Sempat berpikir. Kebetulan itu saya tuh dulu tuh punya rokok tinggal sebatang. Saya koreknya nggak punya tuh waktu itu. Saya tanya, "Bah tolong saya minta api, saya pengen ngerokok." Terus dia manggil anaknya perempuan. Kalau kita ganti bahasa sih, "Neng ambilin api dari tungku." Si perempuan itu tuh gak nyaut, keluar. Tapi si namanya bara itu ya bara. Bara tuh bukannya di piring atau di alas pakai apa, itu pakai kain. Pakai kain begini tuh. Pakai kain si bara tuh. Ya saya karena saya takut panas, saya giniin. Dia nggak mau, selalu diledek begini. Dipermainkan sama si perempuan itu. Kan saya kesel. Saya tanya, "Neng kalau ridho sih ridho yang benar, kalau nggak ridho ya silakan, nggak usah, saya juga nggak begitu pengen ngerokok." Dia nyaut pakai bahasa daerah, kita ganti aja. Ya kalau akak bisa mengerokok ya ambil aja, kalau bener-bener lelaki, bener-bener lelaki jantan, silakan. Saya ambil si bara itu, langsung saya merokok. Si bara itu tuh nggak saya buang, saya makan si bara tuh. Ngambilnya pakai tangan. Diambilnya pakai tangan gini, saya makan habis bakar rokok gitu, terus langsung saya makan si bara tuh. Terus yang si Jaro itu kepala suku tuh dia bangun juga. Dia nanya, "Kamu sebenarnya dari mana? Kok berani-beraninya makan begitu? Itu kan panas." Saya jawab, "Ini insya Allah, ini izin Allah, ridha Allah, nggak ada yang mustahil. Saya percaya kekuasaan Allah." Di situ tuh bukan cerita begitu aja. Satu dikasih lagi, kasih makanan, kasih apa. Itu yang namanya piring diangkat, beratnya mungkin lebih dari 2 kintal lah. Diangkat begini sampai, walah udah gak kuat aja satu. Gak terangkat ya? Iya gak terangkat, sampai 2 tangan segini sih. Tapi saya ingat, saya punya keyakinan. Saya punya keyakinan. Saya manggil, minta bantuan sama yang kuasa. Allah tuh ngejabah bisa keangkat tuh si piring tersebut tuh. Cuman saya gak berani makan. Banyak. Jadi banyak informasi yang daerah begini tuh, katanya, saya nggak tahu. Katanya ini kan dengan santet ya, oke juga, lumayan juga yang saya dengar waktu saya di Jakarta atau di mana. Kan sering banyak informasinya begitu. Pas saya kesini kok begitu kejadiannya. Dia penasaran, dia nanya dari mana. Saya jawab dari Bandung. Sebenarnya saya bukan orang Bandung sebenarnya. Masalahnya saya pernah dengar. Gimana? Kalau orang di luar Bandung, kalau sama orang Rawayan atau orang Banten itu selalu dijajal kemampuannya, iya atau tidak. Tapi saya kan kesini itu bukan masalah begituan. Iya. Saya tujuan kesini itu kan silaturahim, cari saudara, bukan cari musuh. Tetap saya ngaku orang Bandung, sebenarnya saya bukan orang Bandung. Jadi mungkin orang tersebut mungkin udah tahu tulisan atau gimana. Tuh KTP saya tuh, dompet saya tuh jatuh, dibaca sama anaknya. Dia bilang, ngasih tahu sama bapaknya dia, "Pak, kalau ini sebenarnya bukan orang Bandung, ini ada KTP-nya." Dibaca. Tadi situ saya mulai yang namanya serangan, bukannya saya jago atau naudzubillah min dzalik, gak ada yang jago manusia, gak ada.
Saya selalu minta sama yang kuasa, selalu minta, saya minta perlindungan. Dia mungkin udah kesel atau gimana, satu diusir. Dari situ? Dari si sama itu tuh satu diusir. Pokoknya kamu nggak boleh ada di daerah sini. Kamu tuh sangar. Sangar kamu tuh, bukan untuk orang-orang sini tuh sangar. Sekarang kamu mau nggak mau sekarang pergi, tinggalkan tempat ini sekarang juga. Bisa arahnya kemana? Nanti juga ada yang antar. Terus ada ya anak kecil gitu ya, anak kecil. Dia pakai bahasa mereka. Orang ini tolong anterin keluar perbatasan, tolong usir aja orang ini. Ini bawa sangar, bawa panas sama orang-orang sini. Iya Pak, kata anak kecil itu. Saya diantar lagi. Ayo Kak, keluar dari daerah sini, panas. Ya satu ikutin anak itu tuh. Yang tadi tuh dikira saya tuh lewat jembatan tadi, dikira saya tuh di lain. Satu diantar sama anak kecil itu situ. Terus dia ngomong, udah kamu nyebrang sini pulang, tolong jangan ngelihat ke belakang. Selama di jembatan kamu jangan ngelihat ke belakang, pokoknya bablas aja, jangan ke kanan kiri ke belakang, jangan, nggak boleh kamu. Ya, saya udah nurut aja sama anak kecil, dia nggak kesana turun. Udah nyampe di seberang jembatan, penasaran pas saya nengok ke belakang, jembatan tuh hilang lagi. Satu di situ bingung juga, pas saya perhatiin itu daerah-daerah tersebut tuh yang tadi kampungnya banyak, itu robah jadi alam semesta, jadi alam alas roban lah gitu, luas pepohonan segala macem. Cuman ada suara ombak, ya mungkin gak jauh dari laut lah, mungkin. Padahal tadinya perkampungan ya? Perkampungan, kata orang sih itu daerah rawayan kuno, kata orang. Dari situ tuh saya tuh bingung, kok ini kok jadi hutan, jadi begini. Apa saya tuh masuk ke negara apa siluman, apa jin atau apa, saya nggak tahu juga. Saya terus ketemu sama orang lagi jalan lagi, ya pakaiannya jawara lah, kayak jawara. Malah dia bawa golok panjang juga sih, cuman goloknya buntung, nggak punya kedepannya kan tajam lancip gitu. Kalau itu nggak buntung gitu. Terus dia nanya lagi pakai bahasa daerah. Kamu dari mana? Kata dia tuh, saya dari seberang. Apa yang kejadian ya gitu, saya cerita lagi sama orang yang cerita yang tadi, pengalaman tadi tuh. Itu orang tuh ketawa. Jadi seolah-olah ngeledek mau saya tuh. Ngeledek gitu, ketawa. Terus dia kayak, ayo sekarang kita pulang aja, yuk kita ke sana. Kita jalan aja sama orang itu, jalan sambil bawa golok buntung gitu ya. Dia nanya tujuannya saya mau kemana. Satu terus terang aja jadi situ jujur. Saya pengen belajar gimana orang lapar, gimana orang susah. Itu tujuan satu begitu. Jadi maksudnya belajar gitu tuh, bila suatu saat jadi orang terpandang, jadi saya nggak punya pikiran takabur, sombong atau itu tujuan satu. Udah jalan sama orang tersebut, dia ngomong lagi, udah sekarang kita berpisah aja di sini ya. Sekarang kamu arahnya ke selatan. Selatan kemana? Ya udah kamu jalan aja ke selatan ke sana. Selatan, saya pikir-pikir kalau ke selatan kalau nggak salah tuh ke Cilegon, kalau nggak salah. Ya saya ikutin aja perjalanan ke arah selatan. Nggak lama jalan saya ketemu lagi sama aki-aki, sama kakek-kakek. Dia nanya, kamu dari mana? Saya jawab dengan apa adanya, saya dari seberang, dari kampung itu. Dia nyaut lagi, kok kamu berani-beraninya ke daerah begitu? Mau apa? Mau tujuannya mau apa? Apa mau kamu pesugihan? Apa kamu pengen sakti? Atau pengen apa? Kok berani-beraninya kamu masuk ke daerah situ? Di sini aja orang-orang sini kalau masuk ke sana tuh nggak ada yang bisa keluar. Saya mau nanya, kamu tuh orang mana? Kok bisa kamu? Saya nggak percaya bahwa kamu masuk ke daerah situ, kok bisa keluar? Saya nggak percaya. Ya terserah, percaya enggak, itu pengalaman hidup saya emang begitu. Tetap saya ngaku orang Bandung. Tapi mungkin dia yang namanya orang tua, mungkin ya seenggak-enggaknya seenggak-enggaknya dia ya tahu lah maksud tujuan saya begini-begini. Dia langsung merenung, terus dia senyum. Kamu jangan bohong. Kamu bukan dari Bandung, kamu dari Cirebon. Kamu kelalang keliling ke sana kemari bukan cari yang kamu ceritain tadi, bukan. Kamu sebenarnya kamu sabda guru. Jadi sabda guru itu kita menjalankan perintah dari guru. Ya udah gini aja kata dia tuh ya, kata kakek tersebut tuh.
Kalau kamu emang perjalanan begitu emang bagus, tapi satu awas hati-hati. Kamu di sana habis dari pertigaan Cilegon, kamu ambilnya ke barat. Kok begitu? Ya udah ikutin aja omongan saya. Pokoknya kamu perjalanan ke sana aja terus. Berpikir. Saya nggak berasa di situ ada pertigaan. Saya itu dari pertigaan itu, di situ saya bingung. Kok saya disuruh ke barat dari Cilegon? Kanan kiri nengok, saya tuh itu posisi bingung. Tuh mau melangkah terus melewati pertigaan tadi, kaki saya yang kanan tuh nggak bisa gerak, Nggak bisa diangkat. nggak bisa melangkah. Pas saya nengok ke sebelah kanan, itu tadi yang saya kelihatan itu tadi sebelah kanan itu pantai. Pantai Padang di situ ya, pantai di situ banyak rumput-rumputan, ilalang segala macam di situ tuh ya. Pas saya nengok ke kanan, di situ ada banyak binatang-binatang, kambing, kuda, kerbau, segala macam binatang di situ. Malah ada juga delman, mobil, truk juga ada di situ. Saya di situ bengong berpikir, yang kelihatan sama saya itu tadi tuh di daerah sini pantai di sini. Kok sekarang banyak begini? Saya bingung situ. Lagi saya kebingungan, datang orang tuh berpakaian haji, diikutin sama anaknya gadis 2. Kamu lagi apa di sini? Enggak mama, saya tuh kebingungan. Bingung. Kenapa bingung? Tapi tujuan saya tuh dari waktu di sana tuh, daerah sana saya tuh suruh ke barat dari Cilegon. Tapi saya udah nyampe di sini kok kaki saya kok susah dilangkah. Udah sekarang gini aja kamu, daripada susah-susah cari harta, kerja capek, dagang belum tentu laku. Udah gini aja kamu, cari satu yang kamu mau kambing, mau kerbau, mau delman, mau beca, mau apa terserah kamu. Tapi satu syaratnya, anak saya Tika, terserah mau yang mana, mau kakaknya, mau adeknya. Kalau kamu udah nikah sama anak saya yang satu di antaranya, Salah satu dari silahkan kamu ambil, mau mobil kayak mau delman, mau terserah, tapi harus punya tempat. Nah sekarang kamu pulang aja, bikin satu ruangan. Nah kalau kamu udah bikin, nanti anak saya datang ke sana. Cuman dalam seminggu tuh 2 kali, Selasa sama Jumat. Itu saya berpikir di situ ya, kok orang suruh ngawin anaknya? Kan seenggaknya kalau kita rumah tangga kan harus tanya identitas, nah dari mana, KTP ini segala macam kan begitu. Itu dia langsung nembak begitu. Satu di situ merenung juga. Pas lagi merenung, dia nanya lagi, mau enggak? Kalau mau silahkan. Sekarang saya tolak. Saya hampir-hampiran juga sih. Masalahnya si perempuan itu cantik masalahnya sih. Rambut panjang. dua-duanya cantik. Iya. Wah semampai gimana lah orang cantik. Susah dibayangkan. Mungkin karena saya punya perjalanan mungkin ya. Punya perjalanan. Saya tuh gini aja. Udah mama, saya terus terang aja. Mama kan sudah tahu saya punya anak istri di kampung. Keadaan kehidupan saya udah tahu. Kok kenapa mama harus saya nikah dengan anaknya? Dia nyaut. Saya tuh kasihan sama kehidupan kamu. Kamu kesana kesini cari apa? Udah saya sediain. Itu mau enggak? Tinggal milih. Unikah dengan anak saya sekarang ada tuh rumah saya di situ. Tadinya di situ nggak ada bangunan, nggak ada. Kosong. Pas sama orang tersebut unjukin ke sebelah selatan, di situ ada gedung. Perasaan saya Kosong ya. Iya, perasaan satu di situ gak ada gedung. Dia langsung, itu rumah saya. Kalau mau kamu nikahin anak saya, ayo pulang ke rumah, ayo di sana. Di sana juga udah ada penghulu. Penghulu ya. Udah siap penghulu segala. Tapi saya tolak mentah-mentah, masa saya nggak mau, saya punya anak istri di kampung. Kalau saya sini nikah lagi, anak saya mau dikemanain, mau diapain? Sekarang aja saya lagi kayak begini, anak saya, keluarga saya nggak tahu nasibnya. Terus saya di sini senang-senang sama yang muda, saya nggak mau lepas dari tanggung jawab. Itu sih orang itu tuh, saya salut sama kamu deh. Saya senang sama kamu bertanggung jawab sama keluarga. Tapi kok kenapa, saya nggak ngerti, dia nanya, kenapa kamu kok begini?
kamu kalau dari ini kelihatannya orang tanggung jawab, tapi kok kenyataannya kamu begini. Saya jawab, saya sebenarnya tertarik masalah dunia gaib. Jadi satu orangnya serba pengen tahu lah. Tapi kalau udah tahu ya udah aja acuh. Nah ini nggak boleh, saya cuma tertarik itu. Sekarang ini aja, mau nggak dengan anak saya? Tentu saya nggak mau. Saya punya anak istri. Ya udah kalau begitu sih terserah. Udah kamu terserah begitu. Suasana jadi Cuaca menjadi gelap mencekam. Pas udah normal lagi itu yang tadi banyak binatang sama kendaraan saya itu semua kosong jadi padang lagi. Yang tadinya gedong di situ kosong. kosong. Di situ ada pohon satu namanya mengkudu. Di situ merenung saya tahu berapa menit. Tuh yang dari pertigaan tadi yang dari atas tuh ada ya sekitar umur 30-an lah turun. Terus nanya, Kak mau kemana? Kayak orang kebingungan. Udah segini aja Kak sekarang sih. Daripada kebingungan, udah gini aja di saya ini karena udah malam. Takut nanti kakak, kata orang itu, takut kakak dibilangnya garong, perampok, atau gimana ya. Tapi saya tanya, kakak punya KTP enggak? Saya kasih tahu ini ada KTP saya. Ini kan KTP udah habis. Ini udah habis, emang udah habis kan, tapi kan ini nama alamat identitas saya kan jelas gak habis. Ya udah berarti ini ya sekarang tidur aja di rumah saya. Masuk aja ke satu rumah, satu dikasih minum, udah habis minum, satu ngantuk, duduk sambil di situ tuh perasaan satu ada di suatu tempat bengong celinguk ini deh, saya nyari laki-laki. Masih jalan satu itu yang namanya cewek cantik. Wah, Kak ayo ke rumah saya aja Kak, ayo ke rumah saya aja. Saya kebingungan, tapi saya kebingungan itu saya nolak. Ya mungkin saya harus selamat dari alam gaib mungkin ya. Si gelas tadi itu roboh jatuh, airnya tuh ke saya, ke pangkuan saya. Terus saya sadar saya berpikir lagi, oh ngimpi tapi kayak nyata. Itu datang lagi sih, ya mungkin istrinya atau ibunya tuh yang perempuan tuh ya, yang tadi ngajak saya tuh. Udah sekarang gini aja, udah kamu tidur di sana. Ini kan udah malam, udah istirahat. Kamu besok mau kemana? Saya nggak tahu Bu, saya juga. Saya keluar, kakek-kakek lewat. Kamu daripada bengong di sini, banyak lamunan di sini di atas ke sana. Ada pohon asem 2 kanan kiri. Coba sekarang kamu naik ke sana. Emang ada apa kek? Ya udah kamu aja terserah sana, jalan aja. Emang kelihatan dari kejauhan ada pohon asem 2 kanan kiri. Terus satu di situ duduk kira-kira tengah-tengah di antara pohon asem tersebut. Di situ gak lama, nggak tahu arahnya dari mana, ada seperti suara guntur. Saya emang saya juga merinding gitu ya. Saya tuh waktu hampir-hampiran lari juga sih ya. Kok saya berpikir lagi, kan nggak hujan, nggak lama sih goyang tanah tuh kayak gempa bumi gitu ya. Si tanah di antara tengah pohon itu tuh retak, keluar kendi, perlahan keluar sambil diiringi asap putih kabel. Itu gimana ini? Ini maksudnya apa? Tujuannya apa? Kok ini begini? Saya tuh penasaran, saya ambil kocok-kocok, kok ada airnya gitu ya. Ada airnya, saya cium, emang wangi juga sih. Saya minum air itu diminum. Si kendi itu saya taruh lagi, udah gitu suara petir lagi, udah suara petir langsung gelap lagi, gelap gulita, udah terang lagi itu rata. Di situ saya bingung. Kosong lagi maksudnya. Kembali ke asal. Saya turun aja ke tempat yang tadi ngerawat saya itu. Pas saya nyampe ke situ, yang si anaknya yang tadi ngaku sama saya itu tuh dia bangun, dia nanya, Kak dari mana? Saya cerita. Terus saya itu tadi itu habis naik dari atas di pohon asem, kejadiannya tuh tadi kayak begitu saya ceritain. Itu yang namanya orang itu ngegampar sama saya. Kamu tuh bodoh. Orang yang di mana-mana dari Tangerang, dari Cirebon, dari Tegal, dari Surabaya, orang mana-mana, orang sini
Di situ banyak yang bertapa, pengen kendi itu, kenapa kamu nggak dibawa? Itu udah hak milik kamu, udah rezeki kamu, kenapa kamu diambil? Berarti kamu bodoh, kata dia itu. Dia juga langsung menyadari, ya udah. Kalau ya udah gitu sih, udah istirahat aja tidur. Tapi belum tidur udah kedengaran suara azan subuh. Udah azan subuh, terus saya dikasih seperti minuman makanan ringan gitu, seperti serabi, ya makanan kampung gitu ya. Ya sekitar jam 10 sama pamitan sama pulang. Pamitan satu turun, udah nyampe Anyer ya, saya kebingungan lagi situ. Kok saya tuh ke Anyer ya, aneh saya tuh. Kan saya tuh mau pulang. Saya balik lagi ke kota, jalan-jalan. Pulang. Waktu pas adzan asar saya nyampe ke daerah Karanghantu. Ya dari dalam ada orang keluar, ya pantaran lah segini. Dek mau kemana? Saya tujuan saya tuh pas saya mau ke Jakarta. Udah gini aja, ke Jakarta kamu kan udah malam, udah mendingan di sini aja mampir dulu, besok pagi kamu berangkat. Saya nggak mau, saya maksa, dia maksa, saya maksa. Udah terserah kamu, saya jalan. Saya ikutin rel kereta api rel, ikutin rel kereta api. Jalan sendirian, emang perasaan saya emang merinding juga sih. Nggak tahu arahnya dari belakang, ada suara kereta kenceng sekali. Tahu-tahu perasaan saya udah pinggir di belakang saya, satu loncat, bener kereta lewat. Perasaan saya tuh di sini tuh kereta Tanah Abang, ke Merak, gerbong, bukannya kereta. Kok tapi ada kereta cepat. Baik Sobat Malam Mencekam, ini cerita akan berlanjut. Karena cerita Ki Jambrong ini itu banyak mengisahkan perjalanan-perjalanan pribadi yang banyak muatannya lebih ke goib. Nah ini akan kita sambung nanti. Oke, berarti selama perjalanan tadi yang Aki ceritakan itu secara tidak langsung sebenarnya sadar nggak itu Aki masuk ke dalam dunia goib? Sadar, jadi bukan setengah sadar, emang sadar, emang antara masuk ke daerah media itu emang goib nyata, ya? Iya emang nyata. Jadi bukan ya seperti kita lagi ngantuk atau itu kan itu Iya. termasuk halusinasi. Kalau ini secara fisik. Dibilang mimpi tidur nggak tidur deh ya? Iya, ini kalau langsung. mimpi kan tidur ya? Iya. Ini nggak tidur ya? Jadi bukan halusinasi, ini nyata. Ki nanti ceritanya kita akan sambung kembali. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Yang jelas ini sangat seru, sangat menarik sekali. Karena kalau dibilang mimpi, Ki Jambrong nggak tidur sebenarnya. Iya. Secara sadar, tetapi berada di dunia goib gitu ya. Iya. Nanti kita akan lanjutkan Ki ya. Baik Sobat Malam Mencekam, tentunya kita akan lanjut di video berikutnya masih bersama Ki Jambrong. Dan terima kasih buat Sobat Malam Mencekam juga yang selalu menemani kami untuk mengisahkan kisah-kisah yang horor dan mencekam tentunya. Jangan lupa buat Sobat Malam Mencekam juga yang memiliki pengalaman pribadi yang bersedia untuk menjadi narasumber, silakan Anda mengirimkan ceritanya ke email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga Ki Jambrong, kita akan pamit namun kita akan kembali di video-video selanjutnya yang tidak kalah horor dan mencekam lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.